Kali ini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya menyarankan bagi yang memiliki halaman cukup luas dan di dalam halaman ditumbuhi oleh pepohonan ataupun tanaman-tanaman yang nantinya tentu akan menghasilkan banyak sampah dedaunan. Dan sampah-sampah dedaunan ini sebaiknya jangan sampai terbuang, karena sampah-sampah dedaunan ini sangat bermanfaat jika bisa diolah dan dijadikan sebagai pupuk ataupun tanah subur, sehingga nantinya akan bisa dipakai sebagai media tanaman yang tentunya akan memberikan atau mengurangi daripada biaya kebun untuk membeli media tanam seperti pupuk dan tanah subur. Apalagi jika di dalam halaman juga banyak menanam tanaman yang ditanam di dalam pot seperti ini, tentunya nanti akan memerlukan media tanah yang cukup banyak, dan semakin banyak pot yang tanaman yang ditanam dalam pot, tentunya media tanah akan dibutuhkan media tanah yang jauh lebih banyak lagi. Dan jika saja kita membeli untuk bisa menanam di dalam pot tanah subur ataupun pupuk, tentunya biayanya pasti akan menjadi cukup tinggi. Oleh sebab itu, kembali saya sarankan sekali agar bisa mengolah sampah dedaunan yang dihasilkan dari pohon-pohon di halaman agar tidak dibuang dan dikumpulkan dan diolah menjadi media tanam yang subur. Dan di sini banyak sekali memang tanaman-tanaman seperti Kamboja. Namun di sini yang saya pakai adalah daunnya saja, sedangkan bunganya ada tetangga yang memang sering memungutnya untuk dikeringkan dan dijual kiloan. Jadinya yang saya pakai hanya daunnya saja. Ini adalah pot-pot, semuanya menggunakan tanah dari olahan halaman. Dan jika saja membeli, saya pastikan nilainya tidaklah kecil, karena harga tanah subur saat ini cukup mahal. Dan ini juga menggunakan hasil olahan tanah, olahan sampah, karena di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang ditanam dalam pot. Ini adalah tanaman binahong yang akan ditanam untuk menghasilkan umbi daripada binahong, bukan diambil daunnya tetapi umbinya, sehingga memerlukan tanah yang cukup subur dan gembur. Tanah yang berasal dari daunan bersifat humus sehingga dia menjadi tidak padat dan mudah untuk sebagai media tumbuhnya umbi pada tanaman binahong. Dan hasil daripada pengolahan ini juga cukup subur. Terbukti dari ketika saya mencoba menanam pohon cabai, ini juga dari tanah dari olahan. Ketika menanam tanaman cabai dapat tumbuh dengan subur dan berbuah cukup banyak. Dan saat ini harga cabai di pasaran cukup tinggi, dan kebetulan juga cabainya sudah berbuah dan banyak juga yang sudah matang, yang berwarna merah dan siap untuk dipetik, sehingga akan sangat
membantu dalam mengurangi biaya dapur. Minimal bisa untuk hal-hal sederhana seperti membuat mie instan dan lainnya, kita tinggal memetik dari halaman. Dan bagaimana cara mengolah dari daun-daun ini? Tentunya sudah banyak ada di media sosial seperti Google dan juga di YouTube. Dan saya agar bisa memenuhi kebutuhan tanah-tanah pot ini juga berusaha mengolahnya, namun tentunya setiap orang memiliki cara pengolahan yang berbeda. Saya menggunakan olahan. Nah, kebetulan di sini juga ada pohon mangga yang besar, daun-daunnya banyak yang jatuh dan terkadang buahnya juga jatuh yang busuk. Semua itu saya kumpulkan di sini di dalam bak yang sudah saya buat, dan sampah-sampah saya letakkan timbun di sini saja. Jadinya hanya tinggal menimbunnya saja, dan di bawah dedaunan itu biasanya banyak terdapat cacing tanah yang membantu proses penghancuran daripada tanah, daripada daun-daun kering tersebut. Nah, dan ini adalah serbuk gergaji yang pernah saya campurkan ke dalam bak, dan saat itu masih berwarna coklat. Kini sebagian sudah berwarna hitam, menandakan dia sudah siap untuk dijadikan sebagai media tanaman yang pastinya cukup subur. Dan di sini juga harus diperhatikan, harus diseleksi jika nanti ada sampah yang berupa plastik seperti ini, sebaiknya dipungut agar tidak bercampur dengan sampah organik yang kita sedang buat. Dan di sini saya juga menyiapkan sebuah ember yang berisi ekoenzim yang saya buat, yang nantinya akan saya siramkan pada sampah-sampah daun untuk mempercepat proses penghancuran atau pembusukan dari daun-daun kering, sehingga akan cepat berubah menjadi humus. Nah, ini adalah mangga-mangga yang jatuh, yang sudah busuk juga tidak perlu dibuang, hanya perlu diletakkan di dalam bak yang nantinya juga akan menjadi pupuk. Ya, demikianlah saran saya agar memanfaatkan lahan yang ada atau memanfaatkan sampah yang ada pada lahan. Jangan dibuang begitu saja, tapi dikumpulkan dan diolah, karena hal ini juga akan membantu mengurangi jumlah sampah pada tempat pembuangan penampungan sampah umum, dan seringkali terjadi pencampuran antara sampah organik dan organik sehingga sangat sulit untuk diolah. Itu sebabnya saya sarankan untuk dimanfaatkan dan diolah dengan baik di rumah, sehingga kita nantinya akan bisa mendapatkan tanah yang subur dan mengurangi pengeluaran untuk kebun.